Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu menentukan tinggi hilal. Data pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu AR matahari, ini kode matahari, AR matahari pukul 10 GMT. GMT itu Greenwich Mean Time, yaitu 42 derajat 10 menit 19 detik. Kemudian kita ambil pukul 11. Kenapa kita mengambil pukul 10 dan 11? Karena kemarin perhitungan matahari terbenam terjadi pukul 17.28.53 WIB. Nah, ini kalau dijadikan GMT, ini berarti pukul 10 lewat 28.53 menit. Karena jarak antara GMT London dengan dengan Indonesia bagian WIB itu 7 jam. Karena barat di GMT itu patokan di seluruh dunia itu di London di Inggris itu nilainya 0 derajat, kemudian sampai ke Indonesia itu selisihnya 7 jam. Jadi kalau di Indonesia 17 jam 17, maka di Indonesia di GMT itu pukul 10 karena lebih dulu Indonesia. Nah, jadi kita ambil data pukul 10 dan 11 karena ini berarti pukul 10-nya nanti nah ini kan ada setengah menit, setengah jam atau 28 menit 53 detik. Data di ephemeris maupun di NASA tidak sampai pada menit dan detik, sehingga dia hanya per jam. Jadi pukul 10, pukul 11, pukul 12, 13 dan seterusnya. Nah, jadi karena ini 17 derajat atau 17 jam 28 menit, maka di antara ini berarti 17 dan 18. Nah, nanti kita interpolasikan pukul 17 dan pukul 18. Maka yang kita ambil 17 kurangi 7 itu 10, 18 kurangi 7 itu pukul 11. Jadi kita mengambilnya pukul 10 dan pukul 11. Ini kita nanti lihat datanya ada di sini. Ini data ephemeris. Nanti saya sampaikan data ephemeris 1 tahun. Nanti saya sampaikan di itu melalui WA. Kemudian AR matahari pukul 10 dan pukul 11 kita ambil, kita taruh sini. Kemudian deklinasi bulan, ini kode bulan ya. Pukul 10 dan 11 kita ambil juga. Nah, sudut waktu matahari, ini tekan sudut waktu, ini kode matahari. Sudut waktu matahari sama dengan 88. Ini pertemuan kemarin yang kita ketika menentukan sudut waktu matahari dan waktu matahari terbenam. Jadi dua ini nyambung. Dan nanti kita gunakan waktu matahari terbenam untuk menghitung AR matahari dan deklinasi bulan dengan cara interpolasi. Maka kita melakukan perhitungan ini kelebihan menit dan detiknya. Namanya kelebihan berarti yang jam ini kita buang. Jadi ada kelebihan menit dan detiknya, berarti menjadi 0 derajat 28 menit 53 detik. Nah, itu. Jadi nanti akan kita lakukan langkah berikutnya ketika perhitungan. Nah, ini misalkan AR matahari dengan cara interpolasi. Bagaimana caranya? Rumusnya ini AR matahari pukul 10 dikurangi buka kurung AR matahari pukul 10, kemudian dikurangi pukul AR matahari pukul 11 tutup kurung dikali, lah ini kelebihan menit dan detik. Jadi dari 17.2853 ini 17-nya kita ganti 0. Jadi ini 0, kemudian 28-nya kita turunkan dan 53 kita turunkan. Ini namanya kelebihan menit dan detik saat matahari terbenam. Kemudian kita bagi satu itu untuk dia menyempurnakannya. Nah, kita masukkan AR matahari pukul 10, kita masukkan di sini, dikurangi buka kurung yang pukul 10 kita masukkan juga, dikurangi pukul 11 kita masukkan, kemudian tutup kurung dikali kelebihan menit dan detiknya tadi dibagi 1 sama dengan 42 derajat 11 menit 28.32 detik. Begitu pula kita mau menghitung AR matahari bulan.
Ini air matahari bulan dengan cara interpolasi sama dengan tadi, air matahari pukul 10, air bulan pukul 10 dikurangi air bulan pukul 10 dikurangi air bulan pukul 11, kemudian ditambah kelebihan menit dan detik saat matahari terbenam dan dibagi 1. Ini contohnya. Oke, jadi ini sama seperti menghitung air matahari. Jadi menghitung air bulan seperti itu. Nanti menghitung deklinasi bulan juga seperti itu. Deklinasi bulan dengan interpolasi. Berarti deklinasi bulan saat ini pukul 10 ini kita turunkan, dikurangi buka kurung, ini yang pukul 10, kemudian pukul 11, kemudian kita tutup kurung dikali kelebihan menit dan detik dibagi 1 sama dengan ini. Nah, kemudian ada lagi satu yaitu sudut waktu bulan, T bulan. T bulan kita ambil yaitu rumusnya air matahari yang hasilnya tadi, ini hasilnya ini, kemudian dikurangi air bulan yang hasilnya nomor 2, ditambah sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari itu saat pertemuan kemarin, ini sudut waktu matahari. Nah, ini hanya penambahan, pengurangan dan penambahan. Jadi sudut waktu bulan itu air matahari dikurangi air bulan ditambah sudut waktu matahari sama dengan 81, 45, 53, 17. Setelah ketemu yaitu sudut waktu bulan dan deklinasi bulan, maka kita masukkan kepada rumus mencari tinggi hakiki bulan. Ini H bulan. Rumusnya sin H sama dengan sin lintang kali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang dikali cos deklinasi bulan kali cos sudut waktu bulan. Yaitu sin min 7 derajat 32 menit, ini Surakarta yang kemarin, dikali sin deklinasi bulan, berarti ini yang tadi hasilnya terakhir ini. Nah, kemudian ditambah cos lintang, ini Surakartanya tadi, dikali cos deklinasi bulan sama dikali cos sudut waktu bulan, berarti ini. Nah, ini nanti sama dengan berapa? Ini sama dengan, ketika sudah selesai kita hilangkan sinnya dengan cara pencet shift sin sama dengan nanti muncul 6.1372 sekian. Kemudian kita derajatkan menjadi 6 derajat 8 menit 14 21 detik. Inilah tinggi hakiki bulan, yaitu 6 derajat. Berarti dia melebihi dari ufuk. Ufuk itu 0 derajat. Ini ketika sampai ke pantai nanti ada garis pemisah antara air dan laut, itu namanya garis ufuk, dan itu nilainya derajat, 0 derajat. Kalau ke bawah berarti minus. Jadi kalau kita di bawah misalkan di air itu minus, min 1 derajat, min 2 derajat, min 3 derajat dan seterusnya. Kalau ke atas itu namanya positif, berarti 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nah, ini sampai tinggi bulan itu 6 derajat, berarti sudah sangat tinggi. Nah, ini misalkan bulannya di sini. Nah, ini nanti kalau Muhammadiyah itu menentukan ini namanya 0 derajat. Kalau Muhammadiyah di atasnya 0 itu berarti bulan sudah wujud. Wujud itu berarti ada. Entah itu bisa dilihat atau tidak, yang penting sudah ada. Itu konsepnya Muhammadiyah. Jadi sudah masuk bulan berikutnya. Jadi kalau ini tanggal 5 Mei kok sudah di atas 0 derajat, ini 6 derajat, maka Muhammadiyah tanggal 6 Mei itu tanggal 1. Nah, kalau NU itu harus bisa dilihat. Nah, bisa dilihat batasnya berapa. Nah, kalau dia bisa dilihat, di konsepnya itu di atas 0 derajat. Entah itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi biasanya dengan mata kepala telanjang itu antara 3, 4, 5 itu bisa dilihat. Tapi kalau dengan alat bisa 2 derajat. Kalau 1 derajat tidak mungkin, sangat tidak mungkin, karena dia dekat dengan ufuk. Jadi kalau sampean perhatikan matahari ketika terbenam itu masih memancarkan cahaya di atas. Nah, itu kalau kita melihat hilal akan samar, jadi tidak terlihat karena cahaya matahari masih kuat
karena baru tenggelam misalkan mataharinya di sini. Nah, ini di atas itu masih ada. Jadi sampean perhatikan kalau maghrib itu kan masih terang. Nah, seperti itu agak susah. Kecuali kalau mataharinya sudah terbenam jauh, misalkan isya, nah, itu bisa terlihat. Makanya kalau 1 derajat itu biasanya tidak mungkin terlihat. Nah, ini pemerintah menawarkan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kemungkinan bisa dilihat. Jadi batasnya pemerintah itu 2 derajat. Kemungkinan bisa dilihat. Nah, jadi kalau di bawah 2 derajat itu nanti tidak terlihat. Tapi kalau di atasnya kemungkinan terlihat. Itu konsepnya pemerintah. Nah, ini 6 derajat. Berarti kemungkinan terlihat. Berarti sama dengan Muhammadiyah tadi, tanggal 5 berarti menjadi tanggal 6. Tanggal satunya itu tanggal 6 Mei. Nah, NU juga seperti itu tadi. Kemudian 8 itu lebih, karena 8 berdasarkan observasi setiap di lembaga antariksa, dia meminimalkan batas terlihatnya bulan itu 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat akan susah. Tapi kalau di atas 3 derajat bisa terlihat. Itu konsepnya 8. Nah, jadi kalau 8 itu 3 ke atas bisa terlihat, misalkan ini 6 bisa terlihat. Tapi kalau misalkan 2 akan susah menurut 8, tapi menurut pemerintah itu kemungkinan bisa terlihat. Nah, nanti dilihat dalam laporannya, laporan ketika ru'yatul hilal. Yang biasanya menjadi perbedaan yaitu ketika tinggi hilal itu antara 0 derajat sampai 2 derajat. Jadi kalau di sini 0 atau 1 atau 2 itu akan susah, akan terjadi perbedaan. Muhammadiyah itu sudah menentukan besok tanggal 1 karena di atas 0. Pemerintah karena ini belum di atas 2 maka belum tanggal 1. Nah, jadi misalkan ini 1 derajat, misalkan di sininya ini 6 ini kita ganti misalkan 1 derajat, maka terjadi perbedaan. Muhammadiyah besok sudah tanggal 1 karena lebih dari 0. Pemerintah besok itu masih tanggal 30. Nah, jadi misalkan 5 Mei berarti 6 Mei-nya itu Muhammadiyah tanggal 1, pemerintah tanggal 1-nya 7 Mei. Nah, itu biasanya yang terjadi perbedaan. Nah, kalau di bawah 0 derajat berarti minus. Jadi misalkan H-nya itu nanti min, maka biasanya sepakat. Baik itu pemerintah, Muhammadiyah, NU maupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.